Nomor satu berapa? Kalian nemunya berapa? Saya ketemunya 9/10. 9/10. Aku ketemunya 5/2. 5/2. Yang lain? Ketemunya satu. Satu. Ketemunya 7/10. 7/10. Wow, beda-beda ya. Terus ini ada yang satu Saya per lima dua. per dua. 5/2, oke. Ini ada yang nol Lima koma per enam. dua. 4. 1/5. Saya juga 5/2. Oke, 5/2. Diskon. Oke, mari kita lihat mana yang benar ya. Your boss, I'm a nigger. Pembahasan. Oke, nomor satu. 125% dikali 2/5 dibagi 0,25 ditambah 1/4 Diskon stands. dibagi 2,5. Diskon stands. Oke, ingat ini ya aturan namanya kabataku ya. Ampat aku. Kabataku. Apa itu kabataku? Kali Kali bagi tambah kurang. bagi tambah kurang. Nah, jadi kita mendahulukan yang dikali dulu ya. Yang dikali dan dibagi itu dia satu level ya. Ini didahulukan daripada tambah kurang. Nanti ada satu lagi kalau dia ada tanda kurung. Nah, tanda kurung lebih didahulukan dari semuanya ya, dari kali bagi dan tambah kurang. Nah, di sini nggak ada tanda kurung, berarti kita lihat ya. PEMDAS apa itu? PEMDAS itu pembagian dasar ya. Nah, kita lihat yang ujungnya ini dulu ya, ujungnya ini. Ini kan di sini ada tambah, kemudian di sini ada bagi. Nah, kita dahulukan yang mana? Tambah atau bagi? Bagi. Ya, dahulukan bagi ya. Jadi ini kita cari dulu nih. Cari dulu 1/4 dibagi 2,5. Nah, supaya gampang ini kita kita samakan jenisnya ya. Ini kan ada berapa jenis di sini? Ini adalah persen ya. Ini persen, ini pecahan biasa, ini apa? Ini desimal, Desimal. ini pecahan campuran. Jadi dia ada 4 bentuk ya. Kita samakan dulu, baru bisa dioperasikan. Nah, ini bisa kita samakan bebas ya. Misalnya karena ini kan pecahan campuran dan desimal. Kita boleh menyamakannya jadikan dua-duanya desimal atau jadikan dua-duanya sebagai pecahan. Nah, kalian mau yang mana? Boleh dipilih. Bebas. Desimal. Desimal. Oke, mau desimal. Jangan. Oke, 1/4. Nah, 1/4 kita ubah jadi desimal. Ini menjadi 1, berapa? 25. 25. 25. 5. Oke. Ini 1,25 dibagi 2,5. Ya, berarti ini sama dengan 0,2. 0,5. 1,25 per 2,5 ya. Nah, supaya mudah, komanya kita hilangkan dulu.
Di atas komanya ada berapa bilangan di belakang koma? Ada 2 ya. 1,25. Ini kan ada 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Kemudian 2,5 ini 1 angka di belakang koma. Nah, supaya pembagiannya lebih ini untuk kehati-hatian ya, supaya tidak ada salah-salah hitung, maka komanya dihilangkan dulu. Caranya gimana? Kita lihat ya, yang atas kan dia 2 angka di belakang koma, yang bawah 1 angka di belakang koma. Yang paling banyak berarti kan yang 2 angka. Maka kita kali yang atas dan bawahnya dikali dengan bilangan yang sama. Kalau 2 angka belakang koma kita kali dengan 10 pangkat 2. Ya, alias 100. Gitu ya. Jadi kalau dia sama-sama 1 angka belakang koma berarti cukup dikali 10 pangkat 1. Berarti 10. Karena ini ada yang 2 angka di belakang koma, maka kita kali dengan 100. Yang atas dan bawah. Berarti yang atas jadi 125. Yang bawah menjadi 250. Iya kan? 1,25 kali 100. 100 itu nolnya 2, maka ini komanya bergeser 2. 1, 2. Jadi 125, koma. Ya, koma 0. Tapi ini enggak, kalau koma 0 nggak usah ditulis, jadi 125. 2,5 dikali 100. Karena 100 itu nolnya 2, maka komanya bergeser 2. 1. Nah, udah nggak ada angka lagi kan? Maka diganti dengan 0. Maka jadi 250. Nah, maka jadilah dia 125 per 250. Dan ini bisa disederhanakan menjadi berapa? Jadi, yang atas bisa kita bagi 5 kan? Yang atas bagi 5, yang bawah bagi 5. 125 bagi 5, 25. 250 bagi 5, 50. Ternyata masih bisa lagi dibagi 5. 25 dibagi 5, 5. 50 bagi 5, 10. Nah, 5 per 10 itu berapa? Bagi 0,5, ya enggak? 0,5 ya. Jadi, yang ini bagian terakhir ini dia menjadi 0,5. Nah, berarti soal kita menjadi seperti ini bentuknya. 125% soal menjadi 125% dikali 2 per 5 dibagi 0,25 ya, ditambah 0,5. Tambah 0,5. Nah, karena ini tambah, ini kali, ini bagi ya. Ini kali, ini bagi, ini tambah. Jadi kita dahulukan yang kali dulu, baru yang bagi, yang terakhir nanti yang tambah. Nah, sekarang yang ini. 125% dikali 2 per 5. Ini akan sama dengan 2 per 5 kali, tahu 125% itu apa? 125 per 100. Oke, persen itu artinya per 100 ya. Per 100, buat yang belum tahu. Jadi kalau A persen itu artinya A per 100. Jadi kalau 125% itu 125 per 100 dikali 2 per 5. Nah, 5 yang ini bisa kita coret dengan 125, ya enggak? Jadi berapa? Jadi 5. Hah?
25. 25, oke. Sekarang 25 dikali 2. 20 per, yang bawahnya jadi 100 ya. 50 per 100 sama dengan 5/10. 5 per 10 sama dengan 1/2. ya 1/2. Kalau kita jadikan desimal semua ya biar mudah. 0,5. Jadikan desimal semua. 0,5. 0,5. 0,5. Oke. Berarti ini jadi 0,5 dibagi 0,25. Ditambah 0,5. Nah, jadi soalnya sekarang adalah seperti ini. Sekarang ini berarti yang ini dulu ya, 0,5 bagi 0,25. 0,5 dibagi 0,25. Supaya mudah tadi komanya kita hilangkan. Lihat di atas dia satu angka di belakang koma. Yang bawah dua angka di belakang koma. Berarti yang paling besar kan yang paling banyak komanya di belakang koma adalah 2 itu ya. Karena dia dua angka di belakang koma, maka kita kali dengan 100 ya. Karena 100 itu nolnya 2. Nah, 0,5 kali 100 berapa? 50. 50. 0,25 dikali 100 205. 25. 50 bagi 25 2. 2. Oke. Maka ini menjadi apa? 2 ditambah 0,5. Ini 2,5 ya. Atau 5/2. Atau kalau dia bikin persen 250%. Ya. Atau kalau pecahan campuran 1/2. Oke. Ini jawabannya ya. Jadi yang tadi dapat 1,5 7/10 mungkin karena urutan ininya salah, mungkin urutan operasinya. Jadi kita dahulukan kali bagi daripada tambah kurang. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Diketahui. Nah, jadi di sini nomor 2 ini diberikan suatu operasi khusus. Jadi tandanya itu adalah ini apa? Tandanya seperti ini. Pagar. Jadi diketahui A pagar B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka hasil dari 10 pagar 5 pagar 4 sama dengan ya. Oke. Nomor 2. Diketahui A pagar B itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, maka 10 pagar dalam kurung 5 pagar 4. Nah, kita dahulukan yang dalam kurung ya. Dalam kurung didahulukan yang di dalam kurung. Nah, oke, 19 ya kita cek. 5 pagar 4 sama dengan, kita masukkan rumusnya 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Maka dia menjadi 25 dikurangi 16 sama dengan 9. 9. Nah, berarti soal ini menjadi 10 pagar 9. Nah, 10 pagar 9 10 pagar 9 sama dengan 10 kuadrat kurangi 9 kuadrat. ya, sama dengan
Dikurangi 8. 100 kali 81 sama dengan 19. Oke, bagus. Mudah ya. Nomor 3. Nomor 3 juga mudah, tapi harus teliti ya. 1/2 tambah 1/3 kurang 1/4 tambah 1/5 kurang 1/6 tambah 1/7 kurang 1/8 tambah 1/9 kurang 1/10 sama dengan. Oke, nomor 3. 1/2, 1/3, 1/4. Tambah 1/5 kurang 1/6. Oke. Ini sebetulnya bisa, kalau mau langsung samakan semua penyebutnya bisa. Tapi kalau mau kerjakan satu-satu juga bisa. Coba kita hitung satu-satu aja ya, biar lebih teliti. Sama dengan, kita kerjakan dulu, kita hitung dulu nih. Setengah tambah sepertiga. Setengah tambah 1/3. Kita samakan penyebutnya berapa? Penyebutnya. 6. Oke, 6. 6. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. 3. Di sini 2 ya. Berarti ini 5/6. Oke, berarti dia jadi 5/6 dikurang 1/4 ditambah 1/5 dikurang 1/6 ditambah 1/7 min 1/8 tambah 1/9 kurang 1/10. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita ginikan aja. Yang ini kita hitung, terus ini hitung lagi, ini hitung, terus dijumlahin semua. Oke, 5/6 dikurang 1/4. Samakan penyebutnya menjadi 24. 12. Oh iya. boleh 24, boleh 12 ya. 12 dibagi 6. 2. 2 kali 5, 10. 12 dibagi 4. 3. 3 kali 1. 3. 10 kurang 3, 12. 7/12. Jadi ini 7/12 ditambah. Sekarang ini 1/5 dikurang 1/6. Samakan penyebutnya jadi 30 ya. 6. 30 bagi 5, 6. 6 kali 1, 6. 30 bagi 6, 5. 5 kali 1, 5. 1/30. 6 kurang 5, 1/30. Tambah 1/7 dikurang 1/8 ya. Samakan penyebutnya menjadi 56. 56. 56 bagi 7, 8. 8 kali 1, 8. 56 bagi 8, 7. 7 kali 1, 7. 1/5. 8 kurang 7, 1/5, 6. Tambah lagi. 1/9 dikurang 1/10. Samakan penyebut menjadi 90. 90. 90 bagi 9, 10. Kali 1, 10. 1/90. 90 bagi 10, 9 kali 1, 9. 10 kurang 9, 1/90. Wow. Oke. Sekarang ini tambah ini, terus ini tambah ini. Lagi kopong. 7/12 ditambah 1/30. Samakan penyebutnya menjadi berapa? 60. 60. 60. 60 bagi 12. 5. 5 kali 7. 35. 60 bagi 30. 2. 2 kali 1. 37/60. 37/60 ditambah
1/56 ditambah 1/90. Samakan penyebutnya menjadi berapa? Dapat, ayo. Kalau nggak mau susah, gini aja, 56 kali 90. Apa 56 kali 90? 5040 ya. Nah, 5040 dibagi 56 berarti 90. 90 kali 1, 90. 5040 bagi 90, 56. 56 kali 1, 56. Jadi dia menjadi 90 tambah 56, 146 per 5040. Ya, ini bisa disederhanakan dulu. Sama-sama bagi 2. Jadi berapa? 73 ya. 3. Per, 73 per 25, 20. oke. Ini 73 per 25, 20. Oke, sekarang ini penjumlahan terakhir. Yang 2 ini. 37 per 60 tambah 73 per 25, 20. Kita samakan penyebutnya ya, menjadi 25, 20. Berarti ini tetap 73. Ini 25, 20 bagi 60. 25, 20 bagi 60. Jadi dia sama dengan 4. 4 kali 60, 240. Dikurang jadi 120, 120. Bagi 60, 2 ya. 2 kali 60, 120. 402. 42 ya. 42 kali 37. 42 kali 37. 14, 1, 28, 29, 6, 12, 4, 5, 5, 1. Ya, 1554. Berarti ini sama dengan 1554 ditambah 73. 7, 2, 1627. 1627 per 2520. Oke, jadi ini jawaban akhirnya. 3. Oke, lanjut nomor 4. Oke, siapa yang sudah belajar teorema Pitagoras? Saya Saya. Itu ada dipelajari di sekolah ya? Atau di mana? belajar sendiri, Pak. Di kelas Di- berapa itu? Kelas 4. Oh, kelas 4 ya? Kirain belum ada. Saya, oke, Vano. Ya, Arsyad juga sudah belajar. A, B, C. Ya, ini 6 cm, ini 10. Berarti AB-nya berapa? Aku B sama dengan AB 6 AB cm. kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Bisa Oke. ya? Jadi dengan teorema Pitagoras, maka AB kuadrat ya sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat.
sama dengan AC-nya berapa? 10. Pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. 100 dikurangi 36 sama dengan 64 ya. Maka AB adalah akar dari 64 sama dengan 8 cm. Di ini 8 cm. Ya, keliling dan luasnya sama, Pak. Oke. Maka yang pertama kelilingnya sama dengan ya 6 cm tambah 8 cm tambah 10 cm sama dengan 24 cm. Kemudian luasnya, apa luas segitiga? Rumusnya 8 kali alas kali 6 kali alas 8 kali kali tinggi ya. tengah alas kali tinggi. Alasnya 8 cm, Coret. tingginya 6. Coret. Dengan Cm kali 6 cm bagi 2 sama dengan 24 sama 4. satuannya apa? luas. Sentimeter persegi. Oke, jangan lupa satuannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke. Kita lihat nomor 5. Oke, nomor 5 berapa? Ketemunya berapa kalian? Ketemu nggak nomor 5? Empat. 6 kuadrat. Emang bilangannya berapa? Bilangan dua angkanya berapa? 72. 2. 72, 36. Oke, mari kita lihat. WA. Sebuah bilangan terdiri dari dua angka. Angka pertama 5 lebihnya dari angka kedua. Jika bilangan tersebut habis dibagi 18, maka berapakah bilangan kuadrat terbesar yang habis membagi bilangan tersebut? Oke, nomor. Jadi sebuah bilangan terdiri dari dua angka. Angka pertama 5 lebih besar dari angka kedua. Bilangan itu habis dibagi 18. Oke. Jadi kita punya dua angka kan? Iya. Angka pertama 5 lebihnya dari angka kedua. Nah, berarti kita bisa bikin calon-calonnya nih. Calon-calon angka. Calon-calon bilangan tersebut. 61 bisa. 72 bisa. Nah, kita lihat dari satuannya dulu ya. Ini puluhannya, ini satuannya. Katanya satuannya, puluhannya adalah satuan ditambah 5 kan? Berarti kalau satuannya 0, puluhannya berapa? 5. 5, berarti 50 calon pertama. Calon pertama 50. Kalau satuannya 1, puluhannya 6. 6. Jadi calon kedua 61. Kalau satuannya 2, puluhannya 7. 72 calon ketiga. Kalau satuannya 3, 8. puluhannya 8. 83 calon keempat. Kalau satuannya 4, maka puluhannya 9. 9. 94 calon ke-5. Kalau satuannya 5 bisa nggak? Tidak. 10. 10.
Ini tuh sudah tidak bisa ya. Ini jadi 3 angka dia. Dia hanya 2 angka. Oke. Nah, bilangan itu habis dibagi 18. Berarti kan dia harus genap ya. Berarti ini gagal. 83 ini kalah. 61 juga gagal. Karena dia ganjil. Berarti calon yang tersisa hanya 50, 72, dan 94. Tinggal kita cek aja. 50 bisa nggak dibagi 18? Tidak. Ya, jadi berkoma ya. Berarti bukan ini. Tidak. 94 dibagi 18 bisa nggak? Tidak. Berkoma juga. Berarti bukan. 72 dibagi 18 Bisa. ternyata bisa. Bisa. Hasilnya berapa? 4 ya. 4. Berarti bilangannya itu adalah 72. Nah, yang ditanya bilangan kuadrat terbesar yang membagi 72. Nah, 36. iya betul. Caranya 72 kita faktorkan dulu. Faktorisasi pohon faktor. Bagi 2, 36, 6. 2, 18. 18, 2, 9. dan bagi 3. 3. Dia menjadi 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 1. 3 pangkat 2. Nah, dia bilangkan bilangan kuadrat ya. Berarti bilangan kuadrat itu dia berpangkat 2 kan. Bilangan kuadrat adalah bilangan yang faktorisasi primanya semuanya berpangkat genap. Gitu. Sedangkan ini kan 2 pangkat 3, 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 pangkatnya genap atau ganjil? Ganjil. 3 pangkat 2. Genap. Genap. Saya dengarnya 2/3 tadi, Pak. Kalau 2 pangkat 3? Ganjil. Nah, berarti kita ambil yang genapnya dari 2 pangkat 3. Berapa pangkat genapnya paling besar? Berarti 3-nya dikurangi aja 1. Jadi 2 pangkat. 2 pangkat berapa yang genap, tapi dia kurang dari 2 pangkat 3. Ya udah 3-nya kurangi aja 1 kan. Jadi 2. 2 itu kan genap kan? 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 3 pangkat 2, 9, 36. 36. Nah, inilah bilangan kuadrat yang terbesar yang membagi 72. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Boleh tentang ini atau tentang yang lain juga boleh. Pak, kapan selesai? 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Yang sudah masuk maghrib silakan boleh duluan selesai. Pak, Ya, sisa 10 menitnya kita bakal ngapain? tanya jawab kalau kalian mau nanya silakan. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya kasih soal lagi. Makanya mending kalian nanya aja coba. Nanya bebas, nggak harus tentang soal ini. Caranya gimana lagi? Ayo silakan yang mau bertanya. Itu yang segitiga caranya gimana lagi? Oh, yang segitiga. Oke. Oke, berarti 10 menit ini kita pakai untuk belajar yang segitiga ini ya. Jadi, yang nanya siapa tadi ya? Saya Oh, Arkan. Arkan kelas berapa Arkan? kelas 4. Oh, kelas 4. Apakah sudah belajar teorema Pitagoras di sekolah?
Bau sedikit. Belum ya? Heeh. Oke, oke. Empat. Oke, sekarang kita bahas dulu sedikit tentang teorema Pitagoras. Jadi, pada sekitar abad ke sebentar ya, kita cari di Google. Kita pastikan kalau nggak salah dia abad ke-6 sebelum Masehi ini, Pitagoras. Jadi Pitagoras ini adalah nama orang. Jadi ada orang namanya Pitagoras. Ya, jadi ada orang ya, Oh, ada orang namanya Pitagoras. Kita dari sejarah dulu ya, biar biar menarik sedikit. Kalian tahu nggak negara Yunani? tahu. Yunani Tahu. di mana Yunani? Di Skotlandia. Skotlandia? Di Eropa. Di Eropa. Ya, Dekat Turki. ya dekat Turki betul. Jadi Yunani Di itu ada di Jerman. Eropa. Dia ada di Eropa ya, di benua Eropa. Dia di dekat Turki. Nah, jadi pada tahun 570 sebelum Masehi. Nah, sekarang tahun berapa sekarang? Sekarang tahun berapa Masehi? 2024. Sekarang tahun 2024 Masehi. Nah, Pitagoras ini ya, Bapak Pitagoras ini, dia lahir pada tahun diperkirakan ya oleh para sejarawan sekitar 570 tahun sebelum Masehi. Nah, bukan 570 Masehi ya, tapi 570 tahun sebelum Masehi. Apa bedanya? Apa bedanya 570 sebelum Masehi dan 570 Masehi? Kalau sebelum itu belum Masehi, kalau Masehi, kalau 570 Masehi itu sudah Masehi. Oke, pintar. Jadi dia lahir adalah eh, 2000 2594 tahun yang lalu. Nah, jadi hampir hampir 2600 tahun yang lalu dia lahir di Yunani sana. Nah, dia ini ilmuwan. Dia menguasai banyak ilmu, salah satunya matematika. Nah, karena dia pintar matematika, dia menemukan satu rumus. Karena dia yang menemukan rumus ini, maka rumusnya disebut dengan rumus Rumus. atau teorema Pitagoras. Ya, Kurang. teorema itu artinya rumus ya. Karena dia yang menemukannya, dipakai namanya sebagai ini. Jadi dia bilang, kalau kita punya segitiga siku-siku, jadi wajib siku-siku ya. Ini tanda siku-siku nih. Kalau kita punya segitiga siku-siku dengan panjang sisinya A dan B dan sisi miringnya C, maka ya setelah dia pelajari, dia cari tahu dan dia temukan, dia menyimpulkan bahwa pada segitiga siku-siku akan berlaku rumus ini, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini rumus yang ditemukan oleh Pitagoras. Kalau yang menciptakan rumus ini siapa? Nggak tahu. Yang menciptakan Pitagoras. Iya. bukan Pitagoras, dia cuma menemukan. Dia hanya menemukan. Manusia. Jadi sebelum dia temukan rumusnya itu sudah ada. Siapa yang Maksud menciptakannya? ya manusia kan? Bukan.
Yang menciptakan rumus itu adalah Bapak Tuhan. yang tangga. Yang menciptakan rumus itu adalah Tuhan. Manusia hanya menemukan, bukan manusia yang menciptakan ya. Tuhan yang bikin rumusnya, tapi manusia karena dia belajar belajar akhirnya dia ketemu rumusnya. Tapi yang menciptakannya ya Tuhan. Nah, ini teoremanya. Jadi misalnya kalau kita punya segitiga, misalnya segitiga siku-siku panjangnya di sini 4 cm, di sini 3 cm. Nah, yang miringnya ini bisa kita hitung. Miringnya ini berapa? Nah, rumus ini gunanya untuk menghitung sisi miring ini. Kalau kita masukkan ke rumus ini kan berarti jadi apa? Misalnya yang miring ini adalah kita anggap dia sebagai C ya. Maka kan tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, A-nya kan ini A sama dengan 4 cm, B sama dengan 3 cm. Nah, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah B kuadrat 3 kuadrat. Ya, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9 ya. 16 tambah 9 25. Di jeroan ibu kalau ada Ini C kuadrat. Nah, maka C-nya apa? Karena ini kuadrat, maka kita akarkan ya, supaya kuadratnya hilang. Maka akar dari 5. dengan 5. Oke. Jadi dia 5 cm. Nah, itu aplikasinya ya. Rumusnya cuma kayak gitu doang, tapi nanti aplikasinya akan bermacam-macam soal. Oke, saya tambah sedikit lagi ya, karena ada yang nanya tentang tadi yang nomor 5, yang pangkat terbesar dari 72 ya. Kan tadi 72 udah kita faktorkan dengan faktorisasi prima, jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, kita kan mau cari faktor kuadratnya yang paling besar kan? Faktor kuadratnya yang paling besar. Nah, untuk mendapatkan faktor kuadrat, kita lihat dari faktorisasinya ini, kita ambil pangkatnya yang genap. Ya. Dan kalau pangkatnya ganjil, kita jadikan dia genap. Jadikan genap. Nah, kalau 3 pangkat 2 kan sudah pangkat genap kan? Ini kan 2 pangkat 3, ini kan dia faktornya 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 kan udah genap pangkatnya, berarti aman. Ini sudah aman. Sekarang 2 pangkat 3, dia masih ganjil, kan 3 kan ganjil. 2 pangkat 3, 3 itu ganjil. Kita jadikan dia genap. Genapnya berapa? Yang paling 2 pangkat berapa yang pangkatnya genap. Tapi dia tidak boleh lebih dari 2 pangkat 3. Ya udah gampangannya 2 pangkat 3, ya 3-nya kurangnya aja 1. Ya, jadi berapa? 2 pangkat 2 gitu kan. Ya. Nah, maka jadilah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2-nya udah genap kan? Berarti ini udah pangkat genap. Nah, karena 3 pangkat 2 udah pangkat genap, 2 pangkat 2 udah pangkat genap, berarti 3 pangkat 2 ini sudah kuadrat sempurna. 2 pangkat 2 juga sudah kuadrat. Nah, tinggal dikalikan aja. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Jadinya 9 dikali 4, 36 ya. Dan ini sama dengan 6 pangkat 2. Ternyata adalah kuadrat sempurna. Oke, cukup ya. Karena waktunya juga sudah habis. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai sini. Tidak, Pak. Oke, oke. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita bersiap-siap untuk sholat maghrib dan istirahat malam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya, Pak. Iya, sama-sama. Izin lift ya, Pak. Iya, silakan, silakan. Lift ya. Iya, Terima silakan. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.